Shalom teman-teman Komisi Pemuda dan adik-adik Komisi Remaja dan Tunas Remaja. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita boleh bersama bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juli. Tentunya walaupun kita masih beribadah di rumah, itu tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk saat teduh sejenak. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, jikalau kami pada hari ini, setiap anak-anak-Mu dari Komisi Pemuda, Komisi Remaja, dan Komisi Tunas Remaja boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Itu semua adalah karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami tetap bersyukur Tuhan, walaupun kami masih beribadah online hingga hari ini dan beribadah di rumah kami masing-masing. Kami dengan percaya itu tidak menyurutkan sukacita kami, pengagungan kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung ini Tuhan, Engkau yang menyertai anak-anak-Mu dalam setiap pekerjaan, dalam setiap studi kami. Tuhan yang bimbing, Tuhan yang lawat kami, dan juga dalam setiap kesehatan kami Tuhan. Dan bila ada dari kami dalam bergumul sakit penyakit, Tuhan yang angkat penyakitnya, Tuhan yang pulihkan, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka boleh menjadi sembuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang dalam pergumulan, entah apapun itu kami tidak mengetahuinya satu persatu, tapi Engkau mengetahuinya Tuhan. Kiranya Engkau yang campur tangan dalam setiap permasalahannya, dan Tuhan yang menjadi solusi atas setiap persoalan yang mereka hadapi. Tuhan yang angkat segala beban-beban pikiran, beban-beban perasaan yang muncul dari hati mereka, menggantikan dengan kehadiran Roh Kudus-Mu dalam hidup mereka, yang selalu menyertai menerangi hidup mereka, setiap langkah mereka kemanapun mereka pergi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami Tuhan, untuk bangsa kami, untuk presiden kami, untuk wakil presiden, untuk para kabinet kerja yang sudah berjerih payah, bekerja keras Tuhan, untuk boleh menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang berkati pemimpin-pemimpin kami, Tuhan yang berikan roh kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Doa kami, biarlah pandemi COVID-19 ini segera berakhir Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul di gereja-Mu dengan kondisi yang normal seperti semula. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau awali ibadah kita pada sore hari ini. Kita naikkan pujian tak terbatas. Musim berlalu, namun kau selalu lihat.
Kita tahu kalau kita sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, dan iblis pun dikalahkan, sehingga kita menjadi umat pemenang. Kita mau menaikkan dengan sukacita, kita naikkan pujian oleh darah anak domba. Masih semangat memuji Tuhan teman-teman? Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Kita mau menaikkan pujian untuk Tuhan, kita naikkan sukacita surga. Ikut badai yang bergelora.
Firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 9-10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan pujian persembahanku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebentar kami telah memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yang berdasarkan kepada ketulusan hati dan sukacita kami yang melimpah. Kami bersyukur jikalau kami boleh memberi, itu semua adalah dari Tuhan. Dan juga Tuhan yang berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan tetap berkati dalam setiap pekerjaan dan studi mereka. Dan juga Tuhan yang berkati pengelolaan keuangan dari persembahan ini, supaya menjadi dupa yang harum untuk memperluas kerajaan-Mu seluas-luasnya di muka bumi ini, sehingga hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Kau Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita menaikkan pujian, persiapkan hati untuk
Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga yang mulia, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan untuk kasih anugerah keselamatan yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Berkat-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami mengucap syukur. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami dilawat oleh firman Tuhan. Biarlah firman-Mu sendiri Tuhan yang berbicara kepada kami. Engkau sendiri Tuhan yang teguhkan firman ini dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pada saat ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dan saya dikasih tema berbagi itu indah. Ya, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan dari Amsal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Amsal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-25, demikianlah firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri diberi minum. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara, dari tema yang tadi, berbagi itu indah. Ya, kenapa sih harus berbagi? Kenapa harus berbagi saudara? Karena yang pertama, berbagi merupakan tindakan mentaati hukum Kristus. Dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan di situ, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu karena dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Saat kita berbagi, saat kita menolong orang lain, kita sedang melakukan suatu perbuatan yang juga merupakan pelaksanaan dari ketaatan akan hukum Kristus. Itu yang pertama. Lalu kemudian mengapa harus berbagi? Yang kedua, berbagi merupakan pernyataan bahwa kita mengasihi. Ya, kita mengasihi, Allah itu kasih dan kita harus mengasihi orang lain, kita mengasihi orang lain dan bisa diwujud nyatakan dengan cara kita berbagi. Kita dapat memberi tanpa mengasihi, bisa. Tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Jika kita berkata bahwa saya mengasihi dia, saya mengasihi sesama saya, tetapi kita tidak mau berbagi, itu sama saja artinya kita tidak sungguh-sungguh mengasihi. Itu yang kedua saudara. Dan yang ketiga, hidup berbagi bernilai tinggi. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35, kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul 20. Ayat yang ke-35, di situ dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Ya, kekristenan memiliki nilai-nilai yang cukup tinggi yang tidak sama dengan dunia. Jika di dunia, ya, jika dengan prinsip-prinsip dunia, hemat itu pangkal kaya, iya, dan secara materi orang-orang yang materialistik, mereka biasanya berpikir bekerja untuk mendapatkan harta pribadi, ya, memperkaya dirinya sendiri tanpa mau berbagi kepada orang lain. Dan saat dia menghemat sedemikian rupa, tidak mau berbagi dengan orang lain, hartanya bertambah banyak, di saat itu dia merasa bahwa dirinya sukses. Tetapi kekristenan mengajarkan bahwa berbagi itu indah. Maka dari itu, jika kita mendalami nilai-nilai kekristenan, saat kita mau berbagi dengan orang lain, kita mau berbagi kasih dengan orang lain, disitulah nilai hidup kita akan terus naik. Karena apa? Kita mentaati Kristus. Dan yang terakhir, kenapa kita harus berbagi? Karena kita adalah anak-anak Allah. Ya, Bapa kita adalah Bapa yang penuh kasih. Ya, Bapa kita adalah Bapa yang murah hati. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah memiliki tindakan yang mencerminkan
sifat dari Bapa kita, yaitu murah hati. Dengan kita berbagi kepada orang lain, dengan kita menolong sesama kita, kita mencerminkan sifat Bapa yang ada di dalam diri kita. Lalu kemudian, kenapa sih dikatakan berbagi itu indah? Bukannya berbagi itu berarti kita kehilangan sesuatu yang kita miliki? Bukankah berbagi itu kita mengalami bahwa apa yang kita miliki itu berkurang? Tapi kenapa dikatakan bahwa berbagi itu indah? Ya, kita kembali kepada ayat kita dari Amsal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 tadi. Di situ dikatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ya, di sini alasan pertama kenapa dikatakan berbagi itu indah. Karena menyebar harta sama dengan menabur. Ya. Di sini di ayat ini dikatakan siapa ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Kata menyebar harta di sini jangan diartikan sebagai berfoya-foya, ya, mencari sesuatu untuk kesenangannya sendiri, ya, menyebar harta untuk sesuatu demi kenikmatan diri sendiri, demi kepuasan diri sendiri. Tidak demikian. Tetapi di situ dikatakan ada yang menyebar harta. Kata menyebar harta di sini menggunakan kata yang memiliki arti menabur, ya, sama dengan orang yang menabur benih di ladang. Ya, coba kita lihat sama-sama kalau di sawah atau di ladang jagung begitu. Orang yang menaburkan benih, semakin banyak yang dia tabur, akan semakin banyak yang dia bisa tuai. Ya, semakin banyak yang dia tabur, semakin banyak yang hasil panennya nanti. Tetapi semakin sedikit yang dia tabur, hasil panennya juga sedikit. Ya, jadi di sini kata menyebar harta yang digunakan oleh Salomo untuk menuliskan Amsal ini menunjukkan sebuah kata yang berarti menabur. Menabur harta untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Untuk memerhatikan orang lain, bukan untuk kepuasan diri sendiri. Itu yang pertama, memberi sama dengan menabur. Maka dari itu, kalau kita memahami bahwa kita memberi, kita berbagi adalah kita menabur, ya, dan pastinya suatu saat kita akan menuainya, kita akan merasa sesuatu yang di dalam hati kita yang membuat kita sukacita, yang membuat kita bahagia, karena kita memiliki harapan bahwa suatu saat nanti, ya, kita akan mendapatkan apa yang telah kita tabur itu. Kita akan menuai apa yang telah kita tabur. Jika kita menuai yang baik, menabur benih yang baik, pasti kita juga akan menuai sesuatu yang baik juga tentunya. Begitu juga dengan sebaliknya. Ya, itu alasan pertama kenapa dikatakan berbagi itu indah di ayat yang ke-24, dan kemudian di ayat yang ke-24 dikatakan ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya, peribahasa bahasa Indonesia yang mengatakan hemat pangkal kaya, itu berarti kan kita menabung sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kita berinvestasi sampai saatnya nanti tabungan kita sudah banyak dan kita bisa menikmati itu. Tapi kata berhemat yang dalam ayat ini bukan demikian. Tapi kata menghemat di sini memiliki arti menahan. Ya, menahan untuk memberi. Jadi dia menahan dirinya untuk memberi. Ya, jadi dia membatasi dirinya untuk berbagi kepada orang lain. Jadi jika dikatakan di ayat 24 ada yang menahan diri untuk memberi secara luar biasa. Artinya apa? Dia pelit, ya. Dan dia akan berkekurangan. Ya. Kalau di bahasa Indonesia menghemat pangkal kaya, di sini berhemat akan menjadi kekurangan, karena berhemat di sini memiliki arti menahan diri untuk memberi. Jadi dia menahan dirinya untuk memberi kepada orang lain. Itu alasan pertama kenapa berbagi itu indah, karena ada harapan di sana kita akan menuai apa yang telah kita tabur itu. Dan yang kedua, mengapa berbagi itu indah? Karena berbagi adalah sebuah keuntungan. Ya. Kenapa saya katakan bahwa berbagi itu adalah sebuah keuntungan? Kita lihat di ayat yang ke-17, di Amsal 11 ayat ke-17, di situ dikatakan orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Orang yang berbagi itu sama saja berbuat baik kepada dirinya sendiri.
orang lain merasakan kebaikan kita dan kita sendiri di situ sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Karena apa? Saat kita berbagi, kita memperoleh keuntungan. Apa saja keuntungan yang kita peroleh? Keuntungan yang kita peroleh yang pertama, siapa yang banyak memberi berkat, yang artinya dia suka memberkati orang lain melalui doa-doanya, dia mendoakan orang lain, dan dia juga menyebarkan perkataan yang memberkati, perkataan yang membangun, dan dia memiliki tangan yang murah hati, yang mau berbagi, akan diberi kelimpahan. Ya, di ayat yang ke-25, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Ya, di situ kita anak-anak Tuhan yang banyak berdoa untuk orang lain, ya, berdoa untuk sehingga orang lain diberkati, ya, melalui perkataan kita bisa memberkati orang lain, melalui tangan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di situ dikatakan akan diberi kelimpahan. Kelimpahan apa? Jangan langsung kepada kelimpahan harta, tetapi yang terutama adalah kelimpahan akan sukacita yang sejati. Ya, sukacita sejati berasal dari Tuhan sendiri, bukan berasal dari dunia ini. Ya, bukan berasal dari materi yang kita miliki. Dan juga kita akan terus diperkaya oleh anugerah. Kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Kita bisa hidup sampai saat ini itu semua karena anugerah dari Tuhan. Kita ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat kita mau berbagi dengan orang lain, Tuhan berjanji, Tuhan sendiri akan memberikan kita kelimpahan yang sejati. Bukan kelimpahan materi, tetapi kelimpahan yang sejati yang berasal dari Allah sendiri. Sukacita yang sejati, damai yang sejati yang ada dalam hati kita, yang berlimpah dalam hati kita. Itu yang pertama, keuntungan yang pertama. Kemudian keuntungan yang kedua, saat kita berbagi, kita menerima keuntungan, yaitu kita akan memperoleh balasan dari Allah dan manusia. Saat kita mau berbagi, kita akan memperoleh balasan dari manusia. Ya, di situ dikatakan siapa memberi minum, ia sendiri diberi minum. Ada sesuatu balasan yang diterima. Tuhan pasti membalasnya lewat berbagai cara. Kita lihat 2 Korintus 9 ayat 7. Korintus 9 ayat 7 di situ dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di situ dikatakan bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jika Allah mengasihi, Dia pasti akan rela memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, Allah mengasihi kita dan Dia pasti akan terus memperhatikan kita. Ya, dan Tuhan akan memperhitungkan setiap apapun yang kita berikan kepada orang lain. Kemudian kita lihat lagi di Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Di situ dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Ya, berilah dan kamu akan diberi. Itu janji Tuhan kepada kita jika kita mau berbagi kepada orang lain. Ya. Kemudian kita juga memperoleh balasan dari manusia. Jika orang yang kita tolong, jika orang yang kita berikan pertolongan, kita berikan sesuatu dan dia memiliki rasa terima kasih, ya, dan dia pasti akan berusaha untuk membalasnya jika ada kesempatan. Misalnya, saya sedang dalam kesusahan, ada orang yang menolong saya, pasti saya akan berpikir bagaimana caranya saya bisa membalasnya. Entah itu melalui perbuatan saya, jika saya tidak bisa membalas materi, saya bisa mendoakan dia. Begitu juga dengan orang yang kita bantu. Jika dia memiliki rasa terima kasih, pasti dia akan berpikir untuk berbuat yang terbaik untuk membalas semua pemberian yang kita lakukan, semua pertolongan yang kita lakukan. Tapi jika tidak, ya jangan kecewa saudara.
kita harus ingat bahwa Tuhan telah memperhitungkannya. Pun kalau bukan Dia yang membalasnya, lewat orang lain, lewat cara yang lain, Tuhan akan membalas setiap perbuatan-perbuatan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada keuntungan di situ, ya. Kita akan terus dimampukan untuk melakukan yang lebih lagi. Ya, kita akan terus dimampukan untuk melakukan yang lebih lagi. Apa maksudnya? Di ayat yang ke-25 yang terakhir, siapa diberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Contohnya nih ya, saya punya satu gelas air. Ya, saya melihat teman saya tidak, nih gelas yang lain tidak ada isinya. Saat saya menuangkan gelas itu kepada orang lain, gelas saya kosong dong ya. Tapi di ayat ini saat saya memberi minum, saya sendiri akan diberi minum. Maksudnya apa? Gelas saya itu tidak akan kosong, saudara. Ya, saat kita berbagi, kita akan dimampukan untuk berbagi lagi gitu ya, kepada orang lain, kepada orang yang lain gitu. Ya, sama seperti siklus hujan. Nah, teman-teman tahu siklus hujan? Ya, awan menurunkan hujan saat air yang sudah ada di darat, air darat itu menguap kembali lagi ke awan dan akan kembali turun hujan. Ya, di situ tanah akan kembali menerima air yang dari awan, nah, dan itu juga berguna dan diterima lagi. Ya, berkali-kali siklus itu terus berputar. Ya, saat kita memberi, kita sendiri akan dilimpahkan. Saat kita dilimpahkan, itulah saatnya kita untuk berbagi berkat. Ya, itulah kenapa saya katakan bahwa berbagi itu keuntungan, bahwa saat kita mau belajar berbagi, ya, satu kali kita belajar berbagi, disitulah kita akan terus dimampukan untuk melakukan yang lebih lagi. Bahkan ada salah satu terjemahan yang terjemahan dari ayat 25 ini yang mengatakan demikian. Siapa memberi minum, ia akan memberi hujan. Ya, ada salah satu terjemahan yang mengatakan itu, siapa yang memberi minum, ia akan memberi hujan. Artinya apa? Saat dia memberi minum, anggaplah satu gelas air, dia sendiri akan dilimpahi air yang banyak sampai dia bisa memberikan hujan kepada orang lain. Ya, begitu juga sama halnya jika kita mengajar orang lain. Ya, kita memiliki kemampuan, kita memiliki talenta, kita mengajarkan orang lain. Dengan kita mengajarkan orang lain, kemampuan kita tidak berkurang. Bahkan dengan kita mengajarkan orang lain, kita semakin banyak belajar, dan bisa saja kemampuan kita itu semakin bertambah. Seperti itulah berbagi. Saat kita mau berbagi, saat kita mau belajar berbagi, disitulah Tuhan mau memampukan kita untuk melakukan yang lebih lagi. Ingat firman Tuhan, jika kita setia akan perkara yang kecil, Dia sendiri akan mempercayakan kepada kita perkara yang besar. Ya, Tuhan yang mengajarkan kita berbagi, Tuhan sendiri yang memperlengkapi kita untuk kita dapat berbagi. Jadi dari sini saudara, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbagi, ya, yang menganggap berbagi itu indah. Karena saat kita mau berbagi, kita tidak akan merasakan rugi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan dan kami dengar pada saat ini. Ajar kami Tuhan untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbagi kepada orang lain, yang memiliki kemurahan hati, seperti yang sudah kami dengar seperti firman Tuhan yang boleh kami dengar, dan biarlah itu semua Tuhan dapat mengubah diri kami untuk kami bisa menjadi lebih baik lagi. Kami menjadi orang yang memiliki kemurahan hati, kami mau berbagi kepada orang lain, kami mau menunjukkan kasih kami kepada orang lain lewat berbagi. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan, kita menaikkan pujian, melayani lebih sungguh.
sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa informasi penting yang harus sampaikan dari pengurus. Ada 6 poin. Poin pertama, Sabtu tanggal 25 Juli atau hari ini adalah hari ibadah online terakhir. Kedua, tanggal 1 Agustus kita akan mulai masuk dalam ibadah new normal di gedung utama GKPI Citerep dengan protokol kesehatan. Ketiga, penata layan dan pemerhati ibadah new normal Kotorempa diambil dari Komisi Pemuda, Remaja, dan Tunas Remaja. Keempat, ibadah akan dimulai setiap hari Sabtu dari jam 17.00 sampai jam 18.00 WIB atau dari jam 5 sore sampai jam 6 sore di Indonesia Barat. Kelima, mari kita siapkan ibadah new normal dengan sebaik-baiknya. Keenam, mari kita doakan juga untuk ibadah online Sabtu ini dan ibadah new normal Kotorempa. Dan untuk info lebih lanjutnya nanti akan segera diinfokan. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati.